caranya. Satu, ngobrol. Saya selalu mengencourage tuh teman-teman tuh buat ngobrol, buat dengerin. Dimanapun, bahkan kepada tim saya selalu mengingatkan kamu harus mau denger gitu loh. Apapun itu, apapun kadang-kadang bullshit, kadang-kadang nggak bener, kadang-kadang gimana pun, listen nggak pernah salah. Justru ketika tidak mendengarkan itu adalah another waste. Salah satu kekurangan. Jadi mendengarkan tuh selalu menjadi suatu hal yang powerful. Jadi dengerin aja gitu loh. Nggak harus kamu iya, nggak harus setuju, nggak harus memberikan pendapat, tidak harus neglect atau apapun, tapi dengerin gitu loh. So yang pertama itu ada listen. Yang kedua itu adalah observasi. Pekalah terhadap perilaku orang-orang ini dan terutama fisiknya sendiri. Paling gampang ya kamu akan bisa ngelihat kontak mata, apakah dia bisa memberikan kontak mata, apakah matanya bersinar, apakah dia punya energi, apakah dia punya kantong mata gitu loh, ataukah dia punya di tangannya ada garis sayat-sayat, ataukah di tangannya terluka, di fisiknya terluka, ataukah dia punya ini di lehernya, bekas-bekas di lehernya. So observe lah kondisi lingkungan sekitarmu gitu loh. Dan yang terakhir, ini yang paling susah, tapi kalau teman-teman mau latih silakan. Feeling, ada yang namanya intuisi. So Bisa teman-teman dilatih itu tuh ya? bisa. Itu bisa Kalau saya dilatih. Gimana caranya? bisa dengan lebih banyak pengalaman, dengan mempertajam observasi juga dan mempertajam feeling perasaan, maka kamu akan bisa mendapatkan intuisinya. Tapi intuisi ini pun adalah sesuatu hal yang kamu juga dan jangan sombong kalau kamu lagi ngerasain intuisi gitu. Intuisi itu nggak boleh pakai ego. Intuisi itu harus pakai suara hati yang dimana harus punya a good will. Jadi itu juga yang harus dilatih, terutama dalam hal spiritual. Nah, intuisi ini akan berguna lebih banyak tuh ketika kamu ngobrol, kamu menggunakan semua hal, baik itu dari kamu ngobrol, kamu mendengarkan, terus kemudian kamu observasi orang, nanti akan muncul juga intuisinya kayak, kamu kayak gini ya di lingkunganmu, kamu ada masalah nggak sih sama ini? Dan beberapa kali saya suka melakukan hal itu soalnya sama tim saya juga suka kayak, oh kamu sebenarnya punya masalah nggak sih sama ini? Bahkan kalau kalian bisa mendengarkan cerita orang-orang lain, kamu akan bisa menebak juga gitu loh, tanpa kalian harus em, punya intuisi juga. Paling gampang Oke. gini misalnya, kalau kedua orang tuanya seperti apa sih hubungannya? Karena pada dasarnya itu udah suatu pola yang sangat bisa ditebak, buah jatuh nggak akan jauh dari pohonnya. Jadi lihat Mhm. aja orang tuanya dulu. Orang tuanya Hmm. gimana, maka kamu akan bisa ngelihat anaknya atau ngelihat circle-nya. Orang-orang yang berada di sekitarnya itu adalah orang-orang yang seperti apa sih? Kamu ngebaca orang lain juga bisa melalui circle tersebut. Orang-orangnya itu orang-orang yang seperti apa yang berada di dalam kehidupannya, atau jangan-jangan dia nggak punya orang lain nih di dalam kehidupannya, apakah orangnya sebegitu introvertnya atau orangnya sebegitu susahnya dan sebagainya. So dari 4 hal itu menurut saya akan bisa sangat membantu kalian untuk bisa lebih peka kepada lingkungan kalian.